Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Feby Abdelani Shidabutar dan teman saya Adi Kelvin Pratama. saya Sika Gornai Bako. Saya Solihun Siregar. A few moments later. Apa itu wawasan dan Nusantara? Seperti yang kita ketahui, secara etimologi, wawasan adalah cara pandang kita, sedangkan Nusantara adalah yang merujuk pada kesatuan kepulauan di antara dua benua dan dua samudra. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan sangatlah beragam, di mana keberagaman itu tetap bernilai strategi dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam sistem ketatanegaraan kita di negara Indonesia ini, wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa untuk merunjuk masa depan yang satu dan utuh. Secara terminologi, geopolitik adalah sistem keputusan nasional yang dimana didorong oleh aspirasi geografis suatu negara. Geopolitik ini mempelajari hubungan antara potensi wilayah dengan strategi politik untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara memiliki 3 unsur dasar yang membangun, meliputi wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam, keanekaragaman budaya, suatu kesatuan, organisasi kenegaraan. Merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat secara cita-cita dengan tujuan nasional yang tertuang pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Saya akan menjelaskan mengenai penerapan dan implementasi mengenai kawasan Nusantara. Di penerapan kawasan Nusantara ini disebut dengan Polexus Bun Hankam, di mana artinya dari singkatan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Mencakup 4 poin, di mana dalam bidang politik pemerintah harus berjalan dengan adil dan bersih, di mana seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus mendapatkan kebahagiaan tersebut. Dan kedua adalah bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi mengelola kekayaan seluruh yang ada di Indonesia, di mana semua kekayaan yang ada seperti tambang, hasil laut harus menjadi kemakmuran rakyat Indonesia. Dan ketiga adalah budaya, sosial budaya, di mana semua harus menghargai perbedaan. Terdapat di Indonesia ada banyak suku, ras, namun hal itu bukan mencangkup dalam untuk sebagai permusuhan, melainkan untuk menjadi kesatuan bangsa negara rakyat Indonesia. Yang keempat adalah bidang pertahanan dan keamanan, di mana harus saling menjaga. Kita harus sadar bahwa kalau satu daerah Indonesia yang diganggu atau diancam, baik dari dalam maupun dari luar, itu berarti ancaman untuk seluruh Indonesia, yang dimana membela negara itu sangat penting. Jadi apa fungsinya bagi mahasiswa? Bagi mahasiswa yang mendapatkan informasi secara masif, yang tentunya bisa kita dapat cari, yang dimana sebagai mahasiswa yang paham akan identitas nasional kita dapat mengelola yang namanya informasi segala negatif. Hal itu tentunya bisa kita berubah atau cegah dengan cara mencintai sekeliling kita atau mencintai budaya-budaya yang ada di sekeliling kita. Itu di kampus, mencintai lingkungan kampus kita, dan di sisi lain kita menyebarkan informasi yang valid dan tentunya dapat memberikan energi positif bagi orang lain, dan kita tidak mencemari identitas nasional kita. Terima kasih. Berdasarkan video ini, kita dapat menyimpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah jati diri kita sebagai warga negara Indonesia. Dengan memahami posisi geografis
dan kekuatan politik suatu negara, yaitu negara Indonesia, kita dapat menjaga keutuhan NKRI sendiri demi masa depan yang menjaga keutuhan NKRI yang lebih baik tentunya. Kita sebagai mahasiswa, mari kita terus jaga persatuan dalam keberagaman. Sampai jumpa di materi selanjutnya.